Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatika Sa'adah Faizana. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang bertemakan filsafat Renaissance dan perkembangannya. Yang pertama, apa pengertian dari Renaissance? Renaissance itu berarti lahir kembali. Pengertian realnya adalah manusia itu mulai mengedepankan nilai dan keluhuran manusia. Suasana dan budaya berpikirnya memang melukiskan kembali kepada semangat awal, yaitu semangat filsafat Yunani kuno yang mengedepankan penghargaan terhadap kodrat manusia itu sendiri. Zaman Renaissance itu sering disebut sebagai zaman humanisme, sebab pada abad pertengahan manusia itu kurang dihargai sebagai manusia. Humanisme menghendaki ukuran haruslah manusia, karena manusia itu mempunyai kemampuan berpikir, berkreasi, memilih dan menentukan. Maka humanisme itu menganggap manusia itu mampu mengatur dirinya dan mengatur dunianya. Berikut adalah tokoh-tokoh Renaissance. Yang pertama adalah Roger Bacon. Dia itu berpendapat bahwa pengalaman itu menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Yang kedua ada Copernicus. Dia itu mengatakan bahwa bumi dan planet itu semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari itu menjadi pusat heliosentrisme. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat umum yang berasal dari Hipparchus yang menganggap bahwa bumi itu sebagai pusat alam semesta atau geosentrisme. Yang ketiga yaitu Johannes Kepler. Dia itu menemukan beberapa buah hukum. Salah satunya adalah bahwa gerak benda angkasa itu ternyata bukan bergerak mengikuti lintas sirkel, namun bergerak itu mengikuti lintas elips. Orbit semua planet itu berbentuk elips. Tokoh yang keempat yaitu Galileo Galilei. Dia itu membuat sebuah teropong bintang yang terbesar pada masa itu dan mengamati beberapa peristiwa secara langsung. Ia menemukan beberapa peristiwa penting dalam bidang astronomi. Ia melihat bahwa planet Venus dan Merkurius itu menunjukkan beberapa perubahan seperti halnya bulan, sehingga ia menyimpulkan bahwa planet-planet tidaklah memancarkan cahaya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Selanjutnya perkembangan Renaissance. Perkembangan Renaissance itu terbagi menjadi dua dampak. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu yang pertama, adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan, di mana terjadi pembagian dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu lain mulai lepas dari ilmu agama dan falsafahnya. Misalkan ilmu sosial, ilmu bumi, ilmu sejarah dan sebagainya. Yang kedua, membangun kembali peradaban. Zaman ini membongkar hasil peradaban Yunani. Yang ketiga, Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang maju. Keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan gereja yang senantiasa berusaha menyekat perkembangan ilmu dan masyarakat di Eropa. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama itu Eropa pada periode ini benar-benar mendapatkan ancaman dari golongan-golongan Arab karena pemerintahan Umayyah telah meluaskan wilayah taklukannya hingga daerah-daerah seputar pintu-pintu gerbang Konstantinopel. Walaupun pada akhirnya pengepungan yang dilakukan Arab itu telah gagal. Yang kedua, munculnya suatu isu yang disebut kontroversi ikonoklastik yang berisi bahwa apakah imaji-imaji tentang Tuhan, Kristus, Bunda Maria, serta orang suci baik dalam bentuk gambar maupun patung boleh dipergunakan dalam misa atau tidak. Kontroversi ini mengundang persoalan lama yaitu tentang kebebasan agama yang terpisahkan dan bebas dari organisasi politik. Yang keempat yaitu tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa. Antara lain tokoh perubahan terkenal itu adalah William yang telah memberikan sumbangan dalam kajian peredaran darah. Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri hingga membawa kepada aktivitas penjelajah dan kemajuan. Selanjutnya, pada masa ini terjadi kebobrokan moral. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu norma yang bisa mengatur kehidupan masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa manusia Renaissance itu merupakan manusia yang tidak mempunyai pegangan atau manusia liar. Keliaran ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma, sehingga manusia itu mengalami krisis akhlak seperti mabuk-mabukan dan sebagainya. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan bourgeois, tetapi juga di kalangan pendeta. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.